Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahza Zaki Ramadan dengan NIM akhir 014, dan dalam video ini saya dengan saudara-saudara saya akan menjelaskan proses CAD, CAE, dan CAM pada pembuatan heatsink. Sebelumnya, heatsink itu apa sih? Heatsink atau pembuang panas adalah komponen penukar panas pasif yang memindahkan panas yang dihasilkan oleh alat elektronik atau mekanik ke sebuah medium fluida yang seringkali berupa pendingin udara atau cair. Dan lalu panas akan dikeluarkan dari alatnya sehingga suhu alat akan tetap terjaga pada suhu yang optimal. Oke, kita lanjut pada proses pertama pada pembuatan heatsink, yaitu CAD. CAD atau Computer Aided Design adalah proses pembuatan pengeditan desain menggunakan perangkat lunak komputer untuk menghasilkan gambar teknis 2 ataupun 3 dimensi. Contoh software CAD itu seperti Inventor, SolidWorks, dan lain-lain lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joy Zafid Islam dengan NIM akhir 004. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Ahza Zaki Ramadan. Nah, jadi di sini saya kebagian untuk menjelaskan proses CAD terhadap heatsink. Yang pertama kita buka aplikasi Inventor. Lalu yang kedua kita buat 2D gambar. Lalu kita pilih garis rectangle atau persegi, lalu kita tarik. Lalu kita menuju ke dimension, kira-kira panjangnya 20 mili dan lebarnya kira-kira 20 mili juga. Lalu kita finish. Terus selanjutnya kita ekstrak. Kita pilih ketebalannya kira-kira 1 mm aja. Nah, lalu kita lihat tampak bawahnya. Lalu kita menuju ke 2D sketch lagi. Kita pilih circle atau lingkaran. Kita pilih dimension. Lalu kita finish. Lalu kita ekstrak lagi kira-kira 1 mm. Kita lihat tampak atas. Kita ekstrak lagi, extrude. Lalu kita pilih rectangle lagi untuk pembuatan sinknya. Kira-kira berdimensi lebarnya 1 mili dan panjangnya 18 mm. Lalu selanjutnya kita extrude lagi, kira-kira ketebalannya 5 mm. Nah, lalu kita ulangi cara seperti ini hingga full dan jadilah hasil seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Jadi sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh saudara Dimas Putra Widya Utomo. Sekian, terima kasih. Baiklah, setelah itu terdapat tahap kedua, yaitu adalah CAE atau Computer Aided Engineering. CAE adalah metode yang memanfaatkan perangkat lunak berbasis komputer untuk melakukan analisis teknik seperti analisis struktur, dinamika,
perpindahan panas, aliran fluida, getaran, hingga optimasi desain, sehingga insinyur dapat memprediksi perilaku produk dalam berbagai kondisi tanpa harus melakukan banyak pengujian fisik. Selanjutnya, proses CAE akan dijelaskan oleh saudara saya bernama Muhammad Fawaz Arido. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Arido dengan NIM 21050125120024. Saya akan menjelaskan tentang CAE pada heatsink, yaitu simulasi thermalnya. Pertama, kita buat sampel CPU-nya dulu dengan membuat sketsa 2 dimensinya berbentuk persegi dengan ukuran 42 mili kali 42 mili. Setelah itu kita extrude dengan ketebalan 4 mm. Ini kita gunakan sebagai sampel CPU-nya. Kita masukkan materialnya. Setelah itu kita lakukan assembly antara sampel CPU dengan heatsinknya. Kita paskan base plate dari heatsinknya dengan sisi atas dari CPU-nya. Setelah itu kita paskan heatsinknya berada di tengah-tengah, akan melakukan center antara sisi kanan kiri heatsink dengan sisi kanan kiri sampel CPU-nya. Lakukan hal yang sama dengan sisi depan belakangnya juga. Setelah itu kita masuk ke simulasi thermalnya. Kita add simulasinya. Pertama kita lakukan simulasi tanpa menggunakan heatsinknya. Kita pilih simulasi yang thermal. Kita pilih material CPU-nya, kita pilih sebagai copper. Setelah itu kita hide heatsinknya. Kita pilih sumber panasnya, kita pakai 40 watt sebagai nilai kalornya. Kita pilih sisi bagian bawahnya sebagai sumber panasnya. Kemudian kita masukkan koefisien konveksi dari udaranya, fluidanya, kita pakai 200 watt per meter kuadrat Kelvin. Setelah itu suhu rata-ratanya 26,4 derajat Celcius. Simulasi ini disimulasikan
CPU ini berada di bawah fan tanpa heatsink. Diperoleh suhu tertinggi 93 derajat Celcius. Terlihat suhu maksimum ada di 93,6 derajat Celcius. Setelah itu, kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan heatsink. Kita includekan heatsinknya dalam analisis. Kita masukkan material heatsinknya yaitu sebagai aluminium, karena aluminium memiliki konduktivitas thermal yang cukup baik dan harga yang tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan material lain seperti koper. Baik, setelah kita pilih materialnya, kita akan lakukan simulasi. Bisa kita lihat masih sama seperti tadi dengan daya 40 watt dan koefisien konveksinya ada di 200 watt per meter kuadrat Kelvin dan suhu ruangannya ada di 26 derajat Celcius. Bisa kita lihat permukaan dari heatsinknya. Setelah itu kita jalankan simulasinya. Bisa dilihat persebaran panasnya cukup efektif. Sepertinya cukup efektif untuk mendinginkan. Kita perlu lihat suhu yang diperoleh minimum dan maksimalnya. Kita lihat suhu minimum dan juga maksimumnya. Suhu minimum ada di 27,5 derajat Celcius dan suhu maksimum ada di 35,5 derajat Celcius. Jadi heatsink ini cukup efektif untuk mendinginkan CPU dengan TDP 40 watt dari yang tadinya tanpa heatsink berada di 93 watt, sekarang maksimal ada di 35,5 watt. Oke, lalu pada tahap ketiga, yaitu CAM atau Computer Aided Manufacturing, adalah teknologi yang menggunakan perangkat lunak komputer untuk merencanakan, mengontrol, dan menjalankan operasi produksi, terutama pada mesin-mesin berbasis CNC atau Computer Numerical Control. CAM mengubah model digital yang biasanya dari CAD menjadi instruksi pemotongan, pembentukan, atau perakitan yang dijalankan oleh mesin. Selanjutnya, pada tahap CAM akan dijelaskan oleh saudara saya bernama Dimas Putra Widyautomo. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Widyautomo, biasa dipanggil Dimas, dengan akhiran NIM 011. Saya akan mempresentasikan tentang proses CAM dengan model heatsink. Sebelumnya, proses CAD dan CAE sudah dipresentasikan oleh saudara saya dengan CAD, CAE, dan dengan proses thermal. Kemudian saya akan membahas CAM. Jadi diketahui sebelumnya definisi CAM itu bagaimana sih kita dapat mengetahui cara kerja proses produksi itu dengan kita lihat dengan software. Bagaimana sih proses permesinan itu? Kemudian pada proses pertama ini kita langsung saja buka file model heatsinknya. Kita tentukan geometri.
titik koordinat origin, titik nolnya di mana. Nah, di sini. Kemudian kita juga tentukan lokasis atau sumbu kerja. Itu ada X, Y, dan Z. Itu akan mengarahkan kemana akan mesinnya berjalan. Mesin berjalan akan sesuai sumbu X. Jadi Z ini di atas. Mesin akan berjalan seperti ini ke arah sumbu X. Oke, lanjut. Untuk pemilihan tool sendiri pada model etching dipilih menggunakan setting saw atau seperti gerinda, dan menggunakan teknik single pass machining. Oke, pada slide ketiga ini ditampilkan bahwa kita akan menentukan seberapa kecepatan dari mesin itu sendiri untuk membuat bahan kerja ini sesuai CAD. Jadi untuk kecepatannya sendiri itu dalam RPM kita menentukan 400 RPM. Kemudian kecepatan pemakanan atau feed rate kita menggunakan kecepatan 7 in per menit. Kemudian ada kedalaman potongnya, depth of cut. Nah, ini dia dari software ini akan membentuk jalur optimal yang nantinya akan menyesuaikan benda kerja tersebut sesuai dengan desain CAD. Jalurnya dari atas seperti ini, kemudian memakan penyamping sesuai sumbu X tadi yang ditentukan di awal, kemudian menarik ke atas seperti ini, kira-kira memotong, memakan ke kanan, kemudian ke atas lagi seperti ini, baris per baris sesuai model hatching yang didesain di CAD. Jadi seperti itulah kira-kira cara kerja dari CAN ini. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baiklah, segitu saja penjelasan video dari kami. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.